apa yang Allah balas kepadamu? Maka Abu Lahab menjawab, saudara-saudara, Allah menyiksaku, Allah mengadabku, Allah memasukkan aku ke dalam neraka. Akan tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin siksaanku diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin aku dapat keistimewaan. Kenapa? Karena pada hari yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatidz, para ustazat, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir pada pagi hari yang mulia ini, wabil khusus takmir masjid daripada Fathur Rahman, yaitu Bapak Marsulin beserta segenap anggota takmir masjid daripada Masjid Fathur Rahman. Kita doakan bersama semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan ruhani jasmaninya oleh Allah, dijadikan orang yang istiqamah di jalan Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi yang hadir pada siang atau pagi hari yang mulia ini. Saya doakan dan kita minta semuanya yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari rumah Allah ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sulit dimudahkan urusannya oleh Allah, yang miskin dikayakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat, senang dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari yang mulia ini, Allah memberikan anugerah dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah. Allah mendudukkan kita, Allah menghadirkan kita berkumpul bermuajahah di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat apakah itu? Kediaman apakah itu? Tempat yang kita duduki pada siang hari yang mulia ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, tempat di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ahabbul bidadi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Kenapa masjid menjadi tempat yang dicintai? Kenapa masjid adalah tempat yang paling disukai? Karena masjid adalah sarana tempat ibadah di mana kita senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menjadi orang yang mulia pada pagi hari ini. Kita menjadi orang yang patut berbahagia pada pagi hari ini. Kenapa? Karena pada pagi hari ini Allah gerakkan kedua kaki kita melangkah di tempat yang mulia, melangkah ke tempat yang baik, yaitu tempat di mana insya Allah akan turun rahmat Allah, yaitu di dalam Masjid Fathur Rahman. Mudah-mudahan perayaan Maulid di tempat yang mulia ini, perayaan Maulid di tempat yang agung ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Kita termasuk hamba-hamba yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Saudara-saudara, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang kita laksanakan, sebagaimana apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, pada hari inilah, pada bulan inilah lahir manusia yang mulia, yang kita bacakan daripada sejarahnya, yang kita bacakan senandung pujian kepadanya. Siapakah dia? Dia adalah pemimpin dunia dan akhirat. Dia adalah pemimpin manusia dari dari jagat raya dan alam semesta. Dia adalah idola kita, uswah kita, teladan kita, panutan kita, adalah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saudara-saudara, di dalam banyak kitab tarikh, di dalam banyak kitab sejarah yang berbicara, yang menuliskan, yang membukukan daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di antaranya di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Kitab Khulasah Nurul Yakin ini ibu-ibu, kitab Khulasah Nurul Yakin ini bapak-bapak, adalah kitab sejarah yang ringkas, kitab sejarah yang kecil bagi orang yang ingin menjadi pemula di dalam mengenalkan dirinya bagaimana dan seperti apa daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam kitab itu dijelaskan, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin tsani asyar min Rabiul Awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, pada tahun gajah. Saudara-saudara, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang puasa setiap hari Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Wahai Nabi, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata para sahabat. Wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Di hari Senin, pada saat itulah aku dilahirkan, dan pada hari itu pula aku mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu. Pada hari Senin inilah saudara-saudara, pada tanggal 12 Rabiul Awal yang kita kenal dengan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah. Lahirlah manusia yang sempurna, lahirlah pemimpin para nabi dan rasul, lahirlah pembuka seluruh daripada cahaya di alam semesta, ialah paduka Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun gajah. Kata para ulama, kenapa beliau dilahirkan pada tahun gajah? Kenapa beliau dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan nama tahun itu adalah tahun gajah? Kata para ulama ahli sejarah dalam kitab yang sama, dalam kitab di Khulasah Nurul Yakin dijelaskan, wa summiya amu wiladatihi amal fil lianna malikal habsha arsala jaishan ilal Ka'bah lihadmil Ka'bah. Pada saat itu saudara-saudara, pada saat kelahiran Rasulullah, ada satu raja dari negeri Habasyah mengutus bala tentaranya, mengutus daripada pasukannya. Untuk apa? Untuk datang ke kota suci Makkah, di mana pada saat itu lahir daripada manusia yang kita rayakan acaranya, yang kita rayakan pagi hari ini maulidnya, yaitu acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus tentaranya, diutus pasukannya untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaisha. Akan tetapi saudara-saudara, Allah selamatkan Ka'bah, Allah selamatkan kota suci Makkah, Allah hancurkan pasukan orang kafir. Kenapa saudara-saudara? Kata para ulama, ikraman wa ta'ziman li maulidi Rasulillah, sebagai bentuk penjagaan, penghormatan, memuliakan, mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kita punya Nabi. Allah jaga Ka'bah, saudara-saudara. Allah lindungi Ka'bah, saudara-saudara, daripada rongrongan orang kafir, daripada kekuasaan orang kafir. Allah selamatkan, tidak bisa menjadi hancur. Karena pada hari itu bertepatan dengan lahirnya manusia yang mulia, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, kita yang duduk pada pagi hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita yang duduk pada pagi hari ini, jangan pernah berkecil hati. Setiap solawat yang anda baca, setiap maulid yang anda baca, setiap pujian yang anda ucapkan untuk memuliakan Nabi, akan mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar, pahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan yang kuat, ada keislaman yang mantap, sehingga dia merayakan setiap tahunnya, setiap datangnya 12 Rabiul Awal. Ini bukan perkara yang kecil, ini bukan perkara yang biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi ini adalah anugerah yang besar. Allah kasih kita cinta, Allah kasih kita iman, Allah kasih kita Islam yang kuat, sehingga kita bisa melaksanakan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa Habib? Ini adalah pemberian yang besar. Loh, kok bisa ini adalah anugerah yang besar? Loh, kok bisa ini adalah pemberian yang agung? Ya, karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana, orang yang ingin sengaja dengan lisan mereka mengatakan orang yang merayakan Maulid telah melakukan pelanggaran dalam Islam, telah melakukan perbuatan yang bid'ah, keluar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak benar, itu tidak ada bisa dibuktikan, sebab kita merayakan acara ini sebagai bentuk daripada ekspresi kita guna bergembira dalam rangka kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah celaka dan rugi orang-orang, saudara-saudara, ketika datang hari di mana Rasulullah dilahirkan, bayi yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, terus orang tersebut tidak mau bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang gembira dengan kelahiran Nabi jangan pernah bersedih. Orang yang bergembira dengan datangnya bulan Maulid, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Habib? Kok orang yang merayakan Maulid adalah orang yang mulia? Dari mana Habib? Orang yang senang dengan datangnya Nabi dikatakan orang yang agung dan mulia. Mari kita lihat saudara-saudara, ada satu kitab namanya Bidayah wan Nihayah, karya daripada Al-Imam Ibn Katsir. Dijelaskan dahulu Rasulullah punya paman namanya Abu Lahab, yang dimana di dalam Al-Quran surat Al-Lahab sudah dikatakan dengan jelas, tabbat siyada Abi Lahabi wa tab. Celaka dan binasa daripada Abu Lahab, tempatnya dalam neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Disebutkan di dalam kitab tersebut, Al-Imam Abdullah ibn Abbas, disebutkan dalam kitab tersebut, Al-Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah perbuat? Apa yang Allah balas kepadamu? Maka Abu Lahab menjawab, saudara-saudara, Allah menyiksaku, Allah mengadabku, Allah memasukkan aku ke dalam neraka. Akan tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin siksaanku diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin aku dapat keistimewaan. Kenapa? Karena pada hari itulah aku pernah bergembira dengan lahirnya keponakanku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab punya budak, Bu. Abu Lahab punya budak, Pak. Dengarkan baik-baik. Namanya Suwaibah.
Suwaibah ini budak. Zaman sekarang sudah tidak ada budak, saudara-saudara. Abu Lahab punya budak, namanya Suwaibah. Pada saat Rasulullah lahir, Suwaibah datang kepada Abu Lahab. Wahai majikanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Sehingga kata Abu Lahab, pada saat itu aku merdekakan budakku yang bernama Suwaibah atas kegembiraanku saatnya lahirnya Muhammad. Sehingga atas kesenangan, atas kegembiraan yang sesaat itulah Allah selamatkan aku, Allah ringankan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jika Abu Lahab adalah orang yang kafir, jika Abu Lahab dinyatakan jelas-jelas masuk ke dalam neraka, Allah ringankan siksanya, Allah berikan keistimewaan kepadanya. Dari jari-jari jemarinya keluar air, dia bisa minum dari air tersebut sebab pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu bagaimana dengan kita, umat yang telah lahir beriman kepada Allah, umat yang telah lahir, telah menjadi orang yang Islam, yang mukmin, dan kita mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti kembali ke hadirat Allah, menjadi orang yang bergembira, bersukaria, senang hatinya pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, perayaan seperti ini manfaatnya besar, perayaan seperti ini hikmahnya besar, perayaan seperti ini agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin saya sampaikan mesti menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan tidak akan pernah habis untuk menceritakan bagaimana kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, simak baik-baik. Kita baca barusan Maulid, daripada Maulid Ad-Dibai atau Al-Barzanji. Itu maulid yang dari dulu kakek nenek moyang kita mengajarkan daripada pembacaan Maulid Al-Barzanji dan Ad-Dibai. Luar biasa. Isinya pujian, isinya cerita Nabi, isinya pengagungan kepada Rasulullah. Dalam solawat yang tadi dibaca, arju syafa'ata min Muhammad. Ya Rasulullah, kami mengharap kepadamu syafaatmu nanti di hari kiamat. Pak, Bu, kita ini pendosa, kita ini pelaku maksiat, jauh dari amal ibadah, jauh dari Allah. Terkadang 24 jam dosa kita lebih banyak daripada amal ibadah kita. Karena itu kita mengharap kepada Allah, kita minta kepada Allah, arju syafa'ata min Muhammad. Ya Allah, aku berharap kepada nabimu yang bernama Muhammad. Apa yang diharap oleh kita, apa yang diinginkan oleh kita, syafaatnya nanti yang akan diberikan kepada umat yang mencintainya di hari kiamat. Pak, Bu, yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum kita ini bikin acara, jauh 1400 tahun yang lalu, sebelum kita ini gembira dengan datangnya Rasulullah, makhluk-makhluk sudah semuanya gembira, senang hatinya dengan kedatangan manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Habib? Apa dalilnya Habib? Manusia dan juga makhluk yang bergembira sebelum kita merayakan perayaan Maulid ini. Saudara-saudara, di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, sering dulu dari kecil-kecil kita diajarkan baca Maulid Dibai, baca Maulid Barzanji. Di antaranya dalam kitab Maulid Ad-Dibai disebutkan, fahtazzal arsyu taraban wastibsyaran wasdadal kursyiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah. Bu,
Lemas-lemas kayaknya belum makan nih. Pak. Ini lemas-lemas kayaknya belum makan nih. Lanjut apa jangan? Jawab yang kompak, lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Orang kompak ini yang hadir banyak, ini lebih dari 100 orang. Ayo saya mau tanya, lanjut apa jangan? Masih semangat? Masih semangat? Saya pengen lihat semangatnya orang Masjid Fathur Rahman semuanya. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Masih semangat? Angkat semua tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan apa bu, kalau tak ditakbir ni orang semuanya ngantuk. Betul apa betul? Acara mulai jam 7, jam 8. Ngantuk tak ngantuk? Ngantuk tak ngantuk? Kalau ada yang bilang tak ngantuk, meramput. Ngantuk tak ngantuk? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Maulid Diba ini disebutkan arsy-Nya Allah bertambah mulia, bergemuruh, gembira. Saudara-saudara, kursinya Allah bertambah agung, bertambah wibawa. Kemudian malaikat semuanya bergemuruh, langit-langit dipenuhi cahaya. Kenapa? Pada saat itu lahir manusia yang kita sebutkan hari ini namanya. Lahir manusia, pemimpin para nabi dan para rasul. Ialah nabi kita Sayyiduna Muhammad. Bahkan Pak, sebelum kita ni senang dengan kelahiran Nabi, siapa pertama kali yang senang? Yang pertama kali senang Allah Subhanahu. Dari mana pula buktinya Allah tu senang dengan kelahiran Nabi? Saudara-saudara, Rasulullah itu dilahirkan, saudara-saudara, sepertiga malam menjelang fajar. Saudara-saudara, pada saat itu, saudara-saudara, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ndak bu? Tahu ndak pak? Bahwa sepertiga malam Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita saudara-saudara bermunajat, berdoa kepada Allah, sehingga sepertiga malam menjadi saatul ijabah, waktu-waktu dikabulkannya doa. Kenapa? Itu diantara sebabnya. Waktu malam itu, sepertiga malam itu, lahirlah manusia yang mulia, namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan Nabi, Allah gembira, senang dengan datangnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Malaikat senang, para nabi senang, para rasul senang dengan datangnya Rasulullah. Tetapi aneh, sungguh aneh, rugi dan sungguh rugi, celaka, sungguh celaka kalau ada manusia tak senang, tak suka dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo saya mau tanya semuanya yang hadir di Masjid Fathur Rahman. Maulid Nabi, datang Rasulullah, lahir Rasulullah di bulan Maulud 12 Rabiul Awal. Senang tak senang? Suka tak suka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu saudara-saudara, orang yang senang dengan kelahiran Nabi akan dibuat senang nanti dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Mau senang dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Mau masuk surga nanti di akhirat? Kita minta arju syafaat min Muhammad, berharap minta pertolongan syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah karena itu saudara-saudara, oleh karenanya jangan jauh-jauh dari perayaan macam ini. Ini sudah menjadi tradisi di antara kita dari dulu nenek moyang kita. Kalau datang 12 Rabiul Awal merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu bu, bulan Maulid nih
kurangi ngomongkan orang. Jangan banyak-banyak ngomongkan orang. Apa ya Beb yang harus dilakukan? Perbanyak baca solat. Perbanyak baca solat. Perbanyak muji Nabi. Macam-macam solawat semuanya bagus. Ada solawat munjiat. Tahu solawat munjiat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ada lagi solawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa. Ada lagi solawat nariyah. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tam. Banyak macam solawat tu Bu Pak. Akhirnya ada orang yang nanya, Beb, solawat apa yang paling bagus? Solawat apa yang paling sempurna? Saya tanya saudara-saudara, mau tahu apa enggak? Mau tahu ke enggak? Ada solawat yang paling bagus, ada solawat yang paling sempurna. Ingat dulu betul-betul, semua solawat itu semua solawat itu sempurna. Tapi kalau ditanya apa sih Beb solawat yang paling sempurna, solawat yang paling bagus, solawat yang paling sempurna, kata para ulama, bukan kata saya, kata para ulama, solawat yang paling bagus, solawat yang paling mulia, solawat yang paling sempurna adalah solawat Ibrahimiyah. Tahu solawat Ibrahimiyah? Kalau tak tahu bisa ditanya nih, solatnya bisa tak sah nanti ini. Tahu solawat Ibrahimiyah Bu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Tahu enggak nih? Tahu enggak? Itu namanya solawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka hamidun. Itu solawat paling luar biasa. Itu solawat yang paling ada yang nanya, kenapa solawat Ibrahimiyah menjadi solawat paling mulia Habib, paling istimewa Habib? Ya, jawabnya gampang, jawabnya simple. Karena solawat itu keluar langsung dari mulut yang mulia, dari lisan yang suci. Mulut siapa? Mulutnya Nabi, lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira sampai di sini nih, saya mau tanya dulu nih, lanjut apa enggak lanjut? Kayaknya udah lihat makanan semua nih, ngelihat kue, ngelihat buah. Pak, lapar tak lapar nih? Lapar tak lapar nih? Betul lah enggak? Bual-bual kali ini. Bual-bual kali ini. Lapar tak lapar? Saudara, saya tambahkan sedikit sebelum saya akhiri. Kenapa solawat Ibrahimiyah menjadi solawat yang mulia, yang istimewa, yang sempurna? Karena solawat Ibrahimiyah keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarkan kita, Nabi yang suruh kita kalau baca solawat, yaitu bacalah solawat Ibrahimiyah. Solawat yang dibaca dalam solawat yang dibaca pada saat kita sembah. Luar biasa. Karena itu Bu, jangan pernah berhenti baca solawat. Habib, berapa kali kita baca solawat dalam sehari? Kata para ulama, paling sikit, paling sikit, udah paling sikit, udah pelit betul, sikit sekali, yaitu minimal baca 10. Jelas semuanya? Paham semuanya? Kurangi ngomongkan orang, perbanyak istighfar, baca solat. Kurangi ngadu domba orang, ngomongkan jelekan orang. Biasanya nih yang suka ngomongkan orang nih emak-emak nih. Oh, Bu.
Berangkat dari rumahnya masuk tempat orang lain, cari kutu ngomongkan orang. Betul apa enggak? Datang dari rumahnya ke tempat saudaranya, tetangganya yang ada di kiri kanannya, cari kutu ngomongkan orang. Betul apa enggak? Makanya bu, kurangi ngomongkan orang, perbanyak istighfar, baca. Kurangi ngomongkan kejelekan orang, banyak istighfar, baca, solat. Jelas bu? Paham semua? Jelas semua? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau mengadakan acara maulid macam gini, ngumpul di masjid, ngumpul di halaman, bikin di depan rumah, acara perayaan maulid, bagus tak bagus? Jawab. Bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Saya tanya semuanya, kita bikin acara ini nikmat. Siapa yang beri kita nikmat? Jawab, siapa yang ngasih kita nikmat? Siapa yang ngasih kita sehat? Siapa yang ngasih kita rezeki? Siapa yang ngasih kita makan? Siapa yang ngasih kita keluarga? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Siapa Raja kita? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, kalau bikin acara macam gini ini bagus tak bagus? Jawab yang kompak, bukan apa. Biasa di komplek-komplek tu ada yang anti maulid. Kita jawab, acara macam gini ini bagus tak bagus? Acara ni kita silaturahmi, bagus tak bagus? Acara ni kita baca solawat, bagus tak bagus? Acara ni kita baca Quran sama-sama, bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu bu, ini kalau ibu-ibunya paham, insya-Allah bapak-bapaknya paham, insya. Sedikit lagi saya tambahkan, saudara, kalau pengen rezekinya lancar, ini tanggal 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin Allah kayakan. Amin. Amin. Mau kaya? Mau sukses? Jawabnya yang kompak dong. Jawabnya yang serius, yang semangat. Mau kaya? Mau sukses? Mau selamat? Ikuti Nabi Muhammad. Baca solawat kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya mi'ata fi kulli yaumin." Siapa saja yang baca solawat kepadaku 100 kali dalam setiap hari. Berapa? 100. Jangan dikorting lagi, Bu. Beb, kalau 10 tak apa ke, Beb? Kenapa kita harus baca solawat 100 kali? Kata Rasulullah, "Man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah, qadallahu lahu mi'ata hajah, sab'ina minha li akhiratihi wa 30 minha li dunya." Subhanallah. Siapa saja yang baca solawat 100 kali dalam setiap hari, maka Allah kabulkan, Allah tunaikan, Allah berikan 100 hajatnya. 70 untuk hajat akhirat, 30 untuk urusan Berapa tadi suruh baca solawat? Jawab yang kompak, berapa? Kalau pengen kaya, perbanyak baca. Jangan solawat 10 kali, 5 kali, 2 kali, 1 kali pengen kaya, mana bisa. Perbanyak solawat sambil kerja, ikhtiar usaha, baru Allah nanti kasihkan. Baru Allah nanti kasih ke sukses. Jelas tak jelas? Paham tak paham? Pengen selamat, baca solat.
Pengen bahagia baca solat. Pengen rezeki lancar baca solat. Pengen cepat kaya baca solat. Solawat. Karena itu Bu, ini nasihat saya untuk saya pribadi dan kepada semuanya yang hadir di Masjid Fathur Rahman. Mudah-mudahan perayaan peringatan Maulid ini menjadikan kita semuanya yang hadir semakin cinta kepada Rasulullah. Amin. Amin. Mudah-mudahan semuanya yang hadir semuanya semakin kuat cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya ini selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita minta dengan kemuliaan 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sebelum kita tinggalkan tempat ini, nanti selepas daripada acara, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang punya keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Yang baik dunia akhiratnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan membahagiakan hati kita semuanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan kita doakan saudara-saudara 12 Rabiul Awal ni, mudah-mudahan Allah jaga negara kita ini. Amin. Allah selamatkan negara kita ini. Amin. Selamat dari apa? Selamat dari korupsi, selamat dari pejabat yang tidak baik, dan mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang adil. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi rakyat yang patuh kepada Allah dan tunduk kepada hukum negara kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak banyak yang saya sampaikan ini. Bukan apa, dari tadi saya ngelihat sana sini, kiri kanan depan belakang, semuanya mata dah tertuju ke nasi. Ada nak apa semuanya. Nanti saudara-saudara ditutup dengan doa. Selepas pembacaan maulid baru kita menikmati hidangan. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak banyak yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.